Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Bakuatan Boruto 2 Pusaran Biru, yaitu chapter yang ketiga. Di mana semua informasi yang ada di dalam video ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun meskipun begitu, terdapat satu hal yang harus kita garis bawahi. Mengingat semua isi video ini masih dalam bahasa Jepang dan masih bersifat raw, maka masih ada kemungkinan terdapat perbedaan dialog ataupun kata-kata dari semua ucapan yang dikatakan langsung oleh setiap karakternya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan versi singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Bakuatan Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang ketiga dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena tepat ketika Boruto sudah menyelesaikan semua kalimatnya, maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mengeluarkan sebuah teknik barunya lagi yang bernama teknik Rasengan Uzuhiko. Di mana secara visual, nampak banyak sekali pusaran angin yang berputar di seluruh anggota tubuhnya. Melihat semua hal itu di depan matanya, Kode pun sama sekali tidak merasa khawatir. Karena menurut Kode, Boruto saat ini hanya mencoba untuk mengancamnya saja. Atau dengan kata lain, Boruto hanya bicara omong kosong saja. Oleh karena itu, sebelum Boruto sempat menyerang dirinya, maka Kode pun memutuskan untuk bergerak lebih dulu dengan cara mengeluarkan beberapa tanda cakarnya atau dalam tanda kurung claw marks tepat di atas kepala dari Boruto. Serta tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berpindah tempat menggunakan tanda cakarnya itu untuk memberikan serangan kejutannya dari arah belakang. Tapi sayangnya, pergerakan dan juga respon dari Boruto itu jauh lebih cepat daripada Kode. Hingga pada momen tersebut, Boruto pun mampu menghindar tepat waktu. Lalu di saat yang bersamaan, Boruto pun langsung melancarkan serangan balasannya tepat menuju ke arah wajah dari Kode. Beruntungnya di momen ini, Kode pun masih mampu memberikan perlawanan baliknya. Di mana tepat sebelum serangan dari Boruto itu berhasil mengenai dirinya, maka Kode pun sudah lebih dulu menangkap dan juga menahan tangan kanan dari Boruto. Nah, walaupun pada momen ini, awalnya Kode sempat merasa sangat yakin bahwa semua serangan dari teknik baru Boruto itu tidak akan memberikan dampak apa-apa selama tidak menyentuh tubuhnya secara langsung. Namun ternyata, sebuah hal yang sangat berbanding terbalik malah terjadi kepada dirinya. Mengingat sesaat kedua tangan mereka berdua sedang bersentuhan, maka tiba-tiba saja beberapa pusaran angin yang kebetulan sedang menyelimuti tubuh dari Boruto akhirnya seketika langsung berpindah menuju kepada tangan dari Kode, bahkan hingga sampai ke tubuhnya. Tentu saja semua hal tersebut membuat Kode menjadi kebingungan. Karena pada dasarnya, jurus yang dipakai oleh Boruto itu sama sekali tidak memiliki daya ledak yang besar. Berdasarkan hal itu, maka Kode pun masih mencoba untuk tetap berpikir positif. Sampai pada panel berikutnya, Kode pun akhirnya segera melancarkan satu buah serangan dadakannya lagi menggunakan satu tangan lainnya. Namun sayangnya serangan dari Kode yang kedua ini ternyata masih mampu ditahan dengan sempurna oleh Boruto menggunakan sebuah pedang kusanagi yang ada pada tangan kirinya. Lalu, di saat pegangan tangan dari Kode sudah mulai longgar, maka di momen itu jugalah Boruto pun seketika langsung melompat mundur sambil berkata seperti ini kepada Kode. Hah, aku sudah pernah bilang kan? Jika aku ingin membunuhmu, maka itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi jika aku melakukan hal itu, maka kekuatan yang saat ini kau miliki akan menjadi sia-sia. Mendengar semua ucapan dari Boruto itu, Kode pun seketika langsung menjadi semakin emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung melompat menuju ke arah Boruto lagi dengan niat untuk langsung menghajarnya menggunakan serangan dari cakarnya itu. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Kode pun harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika Kode sudah mulai mengayunkan cakaran tangan kanannya, maka di saat yang sama itu jugalah serangan pertama dari Kode akhirnya seketika langsung tidak kena. Begitu pula dengan serangan yang keduanya, di mana pada momen itu Kode yang masih penasaran dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Boruto akhirnya seketika langsung mencoba menyerang lagi menggunakan tangan kirinya. Walaupun pada akhirnya serangan yang keduanya itu pun kembali berhasil dibuat meleset. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kode yang nampak semakin penasaran akhirnya mulai bertanya kepada Boruto dengan berkata seperti ini. Hah? Apa yang baru saja kau lakukan? Ini bukanlah teknik genjutsu ataupun teknik shadow clone. Selain itu, kau pun sama sekali tidak mencoba menghindar dan hanya diam di tempat saja. Tapi meskipun begitu, kenapa semua serangan dariku tidak ada satupun yang berhasil mengenaimu?
Namun, belum sempat Koda mampu menemukan sebuah jawaban atas semua pertanyaannya itu. Maka pada panel berikutnya, Boruto yang saat ini terlihat sangat santai, akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Koda. Dengar, aku akan memberikan peringatan yang terakhir kepada dirimu. Yaitu, jika saat ini kau tidak mau mengantarkanku ke tempat di mana ekor 10 berada, maka tanpa pikir panjang lagi, aku pun akan langsung membunuhmu di sini. Menyaksikan semua ucapan yang keluar dari mulut Boruto itu, Koda pun seketika langsung menjawabnya. Haha, jangan membuatku tertawa. Jika kau memang bisa membunuhku, maka cepat buktikanlah dan cepat lakukanlah. Nah, semua momen diskusi singkat di antara mereka berdua pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Boruto yang saat itu sudah mulai terlihat sangat kesal dengan sifat arogan dari Koda itu, akhirnya tanpa banyak basa-basi, seketika langsung melompat menuju ke arah Koda sambil melayangkan satu buah teknik serangan barunya, yaitu Rasengan Uzuiko. Akibat terkena serangan dari Boruto itu, tubuh dari Koda pun akhirnya langsung terpental dengan sangat jauh. Serta dia pun seketika langsung tumbang dan juga terjatuh ke tanah tanpa sempat memberikan perlawanan balik. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya lagi untuk yang kedua kalinya, Koda pun seketika menjadi semakin kebingungan. Hingga pada kesempatan yang sama itu, dia pun mulai bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Mengingat walaupun tubuhnya sudah terkena serangan fatal dari Boruto, tapi ternyata tidak ada satupun luka fisik yang terlihat pada tubuh bagian luarnya. Namun ketika Koda mulai mencoba untuk berjalan dan mencoba untuk menyerang Boruto lagi, maka di momen itulah dunia dan juga pandangan yang dilihat oleh Koda seketika langsung berputar-putar seperti sebuah angin topan atau sebuah vortex. Bahkan pada halaman berikutnya, semua efek samping dari serangan Boruto tersebut akhirnya mulai terlihat semakin jelas. Di mana pada momen ini, atau tepatnya ketika Koda mencoba untuk memaksakan berjalan, maka tanpa menunggu lama, dia pun seketika langsung kehilangan keseimbangannya dan juga kembali terjatuh lagi. Namun karena Koda masih penasaran dan juga masih tidak percaya dengan semua hal yang terjadi kepada dirinya, maka untuk yang ketiga kalinya, Koda pun kembali mencoba untuk bisa berdiri lagi dengan bantuan sebuah pohon besar di belakangnya supaya tubuh dari Koda bisa seimbang. Tapi sayangnya, hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak Koda mencoba untuk bisa bangkit kembali. Namun kenyataannya, tubuh dari Koda sudah tidak mampu dikendalikan, ditambah keseimbangan dari tubuhnya pun saat ini juga sudah hilang. Sehingga, Koda pun sekarang hanya bisa terdiam pasrah dan terduduk di bawah sebuah pohon besar sambil terus memegang kepalanya yang saat itu terlihat sedang pusing. Nah, di momen inilah, Eida dan juga Daemon yang melihat jalannya pertarungan mereka dengan menggunakan kekuatan Shinjutsu-nya akhirnya seketika langsung berpendapat. Hah? Teknik seperti apakah yang sebenarnya digunakan oleh Boruto? Serta, apa beda teknik Rasengan Uzuiko dengan teknik Rasengan lainnya? Mendengar semua pertanyaan yang diucapkan oleh Eida itu, Daemon pun dengan cepat langsung meresponnya. Tidak, teknik baru Boruto itu memiliki perbedaan yang sangat besar dengan teknik Rasengan lainnya. Di mana secara sederhana, Boruto mampu memanfaatkan semua energi alam yang ada di sekitarnya untuk dapat membuat sebuah rotasi yang berpusat ke dalam perputaran dari planet ini sendiri. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Boruto yang saat itu sudah mulai terlihat sangat tenang, akhirnya seketika langsung menjelaskan dengan sangat detail mengenai bagaimana cara kerja dari teknik Rasengan Uzuiko miliknya dengan berkata seperti ini kepada Koda. Dengar, anggap saja semua serangan dari diriku barusan adalah sebuah upaya perlawanan balik dari sebuah planet yang selama ini ingin kau hancurkan. Sederhananya, teknik Rasengan Uzuiko memanfaatkan semua cakra yang berpusat kepada pergerakan dari planet ini dan akan terus melakukan rotasi di dalam dirimu selamanya sampai pada akhirnya planet ini berhenti berputar. Jadi berdasarkan hal itu, terdapat dua buah cara yang saat ini bisa kau lakukan untuk bisa lepas dari Uzuiko. Pertama, kau harus membuat planet ini berhenti melakukan rotasi. Dan yang kedua, yaitu dengan cara memberitahuku di manakah letak dari Jubi ekor 10 berada. Mengingat jika kau tidak mau bekerja sama dengan diriku, maka kau pun akan terus berada di dalam kondisi Uzuiko sampai pada akhirnya dirimu mati. Intinya, walaupun teknik Rasengan Uzuiko tidak memiliki daya hancur yang besar terhadap tubuh fisik dari para targetnya, tapi kenyataannya teknik baru dari Boruto itu mampu merusak semua aliran cakra yang ada di dalam tubuh targetnya.
Sehingga kode pun tidak mampu menggunakan kekuatannya dengan maksimal dan terus berada di dalam kondisi yang tidak stabil. Karena pada dasarnya, pandangan dan juga kondisi dari tubuh para targetnya itu akan terus terlihat berputar-putar. Sama seperti apa yang terlihat di dalam satu potongan panel manga ini. Lebih parahnya lagi, tidak ada satupun cara yang saat ini bisa digunakan oleh kode supaya bisa lepas dari teknik Uzuiko itu. Kecuali Boruto dengan sengaja membatalkan jurusnya itu, atau kode mendapatkan sebuah kekuatan baru yang jauh lebih besar daripada Boruto. Singkat cerita, setelah menyadari ada yang aneh dari dirinya itu, maka tanpa menunggu lama lagi, kode pun seketika langsung memutuskan untuk bisa kabur dari lokasi ini sebelum semuanya terlambat. Dengan cara melakukan teleportasi menggunakan tanda cakarnya yang saat itu ada di dekatnya. Namun sayangnya, percobaan yang pertamanya ini ternyata berhasil digagalkan. Karena sesaat sebelum kode bisa masuk ke dalam tanda cakarnya itu, maka di saat yang bersamaan, Kawaki pun akhirnya mampu datang tepat waktu. Sambil mengeluarkan teknik dojutsunya untuk menghapus tanda cakar dari kode tersebut. Melihat semua hal itu di depan matanya, kode pun sama sekali tidak kehabisan akal. Karena kenyataannya, kode sudah menyiapkan rencana melarikan diri yang keduanya, yaitu dengan cara bertukar tempat. Di mana di dalam praktiknya itu, kode pun langsung memanggil Sumeyaka untuk bisa langsung muncul tepat di hadapannya. Lalu setelah Sumeyaka itu muncul, maka kode pun seketika langsung masuk ke dalam tanda cakar yang sudah dia buat di dalam tubuh Sumeyaka. Hingga pada akhirnya, kode pun kini berhasil kabur sebelum Kawaki dan juga Boruto mencoba untuk menyerangnya lagi. Nah, tepat setelah kode sudah kabur, maka tanpa menunggu lama lagi, terjadilah sebuah momen interaksi singkat yang luar biasa menarik di antara Boruto dan juga Kawaki. Di mana pada momen ini, Kawaki pun dengan cepat akhirnya langsung bertanya kepada Boruto. "Woi Boruto, apa yang kau lakukan di dalam desa Konoha? Dan apa yang tadi kau bicarakan bersama dengan kode? Karena jika kau sampai nekat masuk ke dalam desa kami, maka artinya kau sudah siap untuk mati. Lagi pula, aku pun akan sangat senang jika bisa membunuhmu di sini. Apalagi, ini adalah tempat kelahiranmu sendiri." Mendengar semua ucapan dari Kawaki tersebut, Boruto pun seketika langsung meresponnya. "Setelah lama tidak bertemu, ternyata kondisimu masih sama seperti dulu dan kau pun masih kasar seperti biasanya. Namun saat ini, aku tidak memiliki waktu untuk bermain bersamamu. Karena ada urusan lain lagi yang saat ini lebih mendesak." Menyaksikan dan melihat respon yang dikeluarkan oleh Boruto itu, Kawaki pun langsung membalasnya lagi. "Hah? Begitu pula dengan dirimu. Ternyata setelah 3 tahun tidak bertemu, saat ini kau sudah menjadi anak angkat dari seorang Uchiha. Mengingat penampilan dari dirimu, sangatlah mirip sekali dengan orang itu. Atau dalam tanda kurung Uchiha Sasuke." Nah, sementara hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi kepada Sarada. Di mana pada momen ini, Sarada yang saat itu sedang naik ke atas pohon dari Sumeyaka, akhirnya seketika langsung mempelajarinya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya langsung memberikan sebuah kesimpulan sederhana dengan berkata seperti ini kepada kita semua. "Hah? Jadi begini ya? Tujuan utama dari para Sumeyaka adalah untuk memakan semua anggota Otsutsuki, supaya Jubi ekor 10 bisa berubah menjadi pohon Shinju. Namun, karena mereka memakan orang yang salah, alias memakan orang lain yang bukan berasal dari keluarga Otsutsuki, maka secara otomatis, tubuh dari mereka pun gagal berevolusi dan malah berubah menjadi sebuah pohon biasa. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat yakin sekali bahwa mereka yang sudah dirubah menjadi pohon aslinya masih hidup. Oleh karena itu, sebelum kondisi mereka menjadi semakin parah, maka aku pun pasti akan menemukan sebuah jawabannya dan juga penawarnya." Nah, setelah monolog singkat dari Sarada di atas, Shin pun kini kembali berpindah lagi menuju kepada Boruto. Di mana pada 2 halaman yang terakhir ini, nampak sebuah kejutan besar yang selama ini sudah kita tunggu-tunggu. Yaitu, tepat ketika tadi Boruto sedang melancarkan serangan Rasengan Uzuiko-nya menuju ke arah kode. Maka di saat yang bersamaan itu, Boruto pun juga ikut menaruh sebuah kata Kuchiyose di balik jubah dari kode supaya bisa terus mengikutinya. Sehingga Boruto dan juga Katak itu saat ini masih bisa terus berkomunikasi demi bisa mencari dan juga bisa menemukan di manakah letak ekor 10 disembunyikan. Hingga pada halaman yang terakhir ini, Katak Kuchiyose itu pun seketika langsung memberikan informasi kepada Boruto dengan berkata seperti ini kepadanya. "Boruto, aku berhasil menemukan di mana letak dari ekor 10. Tapi nampaknya cakra dari ekor 10 ini sudah diserap sepenuhnya oleh kode hingga sampai kering." Mendengar informasi dari Katak Kuchiyose itu,
Boruto pun seketika langsung mengeluarkan segel tangan sambil berkata seperti ini kepada katak itu. Baguslah, dengan begini maka semuanya bisa aku selesaikan. Jadi bersiaplah, karena pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Nah, menariknya, tepat di dalam satu halaman yang sama itu, terdapat sebuah catatan singkat dari pengarangnya yang bunyinya seperti ini. Boruto sudah berhasil mengalahkan Koda menggunakan kekuatannya yang luar biasa hebat. Selain itu, terdapat 2 ekor katak yang saat ini terus mengikutinya dan juga membantunya. Dan 2 orang pengguna Kuchihose katak itu adalah titik-titik-titik. Berdasarkan semua informasi tambahan di atas, maka muncullah sebuah pertanyaan besar. Yaitu, siapakah 1 orang pengguna Kuchihose katak lagi yang bulan depan akan datang untuk bisa membantu Boruto untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah mungkin Kashinkoji adalah salah satu guru selain Uchiha Sasuke yang selama ini ikut membantu Boruto dan juga mengajarinya? Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua bocoran alur cerita singkat dari manga Bakuotan Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang ketiga. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.